Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sifan Fatia Laksana, mahasiswa S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pengambilan data lapangan dengan judul Strategi Digital Marketing UMKM Gemilasari dalam meningkatkan brand awareness dan memperluas pasar di era digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital di era saat ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai strategi pemasaran. Media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana promosi yang efektif karena mampu menjangkau konsumen secara luas dan cepat. Melalui strategi digital marketing yang tepat, UMKM dapat meningkatkan brand awareness serta memperluas pasar. UMKM Gemilasari telah menggunakan media sosial dalam kegiatan pemasarannya. Namun, berdasarkan pengamatan awal di lokasi penelitian, masih terdapat kendala dalam penerapan strategi digital marketing, khususnya dalam meningkatkan tingkat pengenalan merek dan jangkauan pasar. Oleh karena itu, pengambilan data lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai penerapan strategi digital marketing UMKM Gemilasari. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi strategi yang telah diterapkan serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dari pengambilan data lapangan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi digital marketing yang diterapkan oleh UMKM Gemilasari dalam meningkatkan brand awareness dan memperluas pasar di era digital. Selanjutnya ada tujuan khusus yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengetahui bentuk dan penerapan strategi digital marketing UMKM Gemilasari melalui media sosial Instagram dan TikTok. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat brand awareness konsumen terhadap UMKM Gemilasari. Yang ketiga, mengetahui peran digital marketing dalam memperluas jangkauan pasar UMKM Gemilasari. Yang keempat, mengumpulkan data lapangan sebagai dasar analisis dan evaluasi strategi digital marketing yang telah diterapkan. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategi digital marketing yang lebih efektif untuk meningkatkan brand awareness dan daya saing UMKM Gemilasari. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Kegiatan pengambilan data lapangan ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan riset lapangan, mulai dari pengumpulan data, observasi, hingga analisis pemasaran yang terjadi pada objek penelitian. Yang kedua, objek. Hasil pengambilan data lapangan diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi UMKM Gemilasari dalam memperbaiki dan meningkatkan strategi digital marketing, khususnya dalam meningkatkan brand awareness dan memperluas pasar. Selanjutnya, akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran serta bahan kajian akademik bagi mahasiswa dan pihak terkait mengenai penerapan strategi digital marketing pada UMKM di era digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitiannya itu kualitatif. Teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan deskriptif. Yang selanjutnya ada lokasi dan waktu. Lokasinya itu Gemilasari Bandung dan waktunya itu Desember 2025. Selanjutnya ada responden. Jumlah respondennya itu terdiri dari 8 orang. Yang terdiri dari 1 pemilik Gemilasari, 2 pegawai Gemilasari, dan 5 orang konsumen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu terbagi menjadi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen. Ini ada lembar observasi yang terdiri dari 7 aspek observasi. Yang selanjutnya adalah wawancara, yang ini wawancara dengan pemilik UMKM Gemilasari yang terdiri dari 6 pertanyaan. Selanjutnya ada wawancara dengan pelanggan atau audiens yang terdiri dari 5 pertanyaan. Dan juga ada wawancara dengan pegawai UMKM Gemilasari yang terdiri dari 5 pertanyaan juga. Selanjutnya ini ada dokumentasinya. Ini untuk TikTok Gemilasarinya dan ini untuk Instagram Gemilasarinya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya itu yang pertama ini lembar observasi. Ini lembar hasil observasinya. Terus selanjutnya ada lembar wawancara. Ini ada wawancara dengan pelanggan atau audiens yang terdiri dari 5 audiens. Selanjutnya ada lembar wawancara dengan pemilik UMKM Gemilasari. Dan ini juga ada dengan pegawai Gemilasari yang terdiri dari 2 orang pegawai. Langsung selanjutnya ada di hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap UMKM Gemilasari, pelanggan atau audiens, pemilik serta pegawai dapat disimpulkan bahwa strategi digital marketing yang diterapkan UMKM Gemilasari cukup efektif dalam meningkatkan brand awareness dan minat beli konsumen, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama, penggunaan media sosial sebagai media promosi.
Hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM Gumiwasari aktif menggunakan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, sebagai sarana utama promosi. Media sosial dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk, membagikan informasi usaha, serta menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pemilik dan pegawai yang menyatakan bahwa kedua platform tersebut dipilih karena dinilai paling efektif untuk promosi produk kuliner. Yang kedua ada jenis dan kualitas konten digital marketing. Konten yang diunggah oleh UMKM Gumiwasari didominasi oleh foto produk, video singkat, serta konten promosi yang mengikuti tren. Dari hasil observasi, tampilan visual konten dinilai cukup menarik dan mampu menonjolkan produk unggulan. Hasil wawancara dengan pelanggan juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai konten Gumiwasari menarik, informatif, dan cukup jelas sehingga membantu mereka mengenal produk dengan lebih baik. Selanjutnya ada konsistensi unggahan konten. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemilik staf pegawai, unggahan konten dilakukan secara berkala, namun belum sepenuhnya konsisten setiap hari. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan kesibukan operasional usaha. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya jadwal posting yang ideal. Selanjutnya ada interaksi UMKM dengan audiens. Hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM Gumiwasari cukup aktif berinteraksi dengan audiens, seperti membalas komentar dan pesan. Namun respon belum selalu dilakukan dengan cepat. Dari sisi audiens, interaksi ini dinilai positif karena memberikan kesan bahwa UMKM responsif dan terbuka terhadap pertanyaan pelanggan. Selanjutnya ada identitas merek. Identitas merek berupa logo dan nama usaha telah ditampilkan pada sebagian besar konten. Namun hasil observasi diketahui bahwa penggunaan identitas merek belum sepenuhnya konsisten di setiap unggahan. Meski demikian, hasil wawancara dengan pelanggan menunjukkan bahwa sebagian besar audiens sudah mengenali ciri produknya Gumiwasari, baik dari tampilan produk maupun kemasannya. Selanjutnya ada respon audiens terhadap konten. Audiens menunjukkan respon yang cukup positif terhadap konten yang diunggah, ditandai dengan adanya like, komentar, serta pertanyaan terkait produk. Beberapa responden wawancara menyatakan bahwa promosi di media sosial membuat mereka tertarik untuk mencoba atau membeli produk Gumiwasari. Selanjutnya ada informasi pembelian dan promosi. Informasi pembelian dan promosi disampaikan melalui caption dan bio media sosial. Namun berdasarkan observasi informasi tersebut belum selalu diperbarui secara lengkap, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas promosi. Yang terakhir ada kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa digital marketing UMKM Gumiwasari berperan penting dalam meningkatkan brand awareness dan menarik minat beli konsumen. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, UMKM perlu meningkatkan konsistensi unggahan, memperkuat identitas merek, serta memperbarui informasi promosi secara rutin. Selanjutnya ada profil responden. Yang pertama ada profil dari pemilik. Perannya pemilik sekaligus mengelola usaha. Pengalaman usahanya lebih dari 3 tahun. Keterlibatan digital marketingnya menentukan strategi promosi dan evaluasi media sosial. Yang kedua ada profil pegawai. Jumlahnya 2 orang, usia dominannya 30-35 tahun, perannya operasional dan pengelolaan media sosial. Terlibatan dengan digital marketingnya membantu pembuatan konten dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada profil audiens, jumlahnya itu 5 orang, usia dominannya 20-35 tahun, jenis kelaminnya 60% pria dan 40% wanita. Karakteristiknya pengguna aktif Instagram dan TikTok. Sumber mengenal UMKM itu dari media sosial. Selanjutnya ada kendala lapangan. Yang pertama keterbatasan waktu informan, terutama pemilik dan pegawai, sehingga proses wawancara tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, respon audiens yang bervariasi, di mana tidak semua audiens memberikan jawaban yang mendalam saat wawancara. Selanjutnya ada pembahasan. UMKM Gumiwasari telah memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, sebagai sarana utama digital marketing. Penggunaan platform ini efektif dalam meningkatkan brand awareness, karena sebagian besar audiens mengetahui dan mengenal Gumiwasari melalui media sosial. Konten yang diunggah berupa foto dan video produk dinilai menarik serta informatif, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi unggahan konten dan kecepatan respons terhadap audiens masih belum optimal akibat keterbatasan waktu dan aktivitas operasional. Meskipun demikian, audiens memberikan respon yang positif dan promosi digital terbukti berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa digital marketing berperan penting dalam mendukung pemasaran UMKM Gumiwasari. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, UMKM Gumiwasari telah menerapkan strategi digital marketing melalui media sosial Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi. Strategi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan brand awareness serta menarik minat konsumen. Namun, pelaksananya masih menghadapi kendala pada konsisten unggahan konten dan keterbatasan waktu dalam pengelolaan media sosial. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi agar luasan pasar dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, bagi UMKM Gumiwasari disarankan untuk meningkatkan konsistensi unggahan konten promosi.
memperjelas identitas produk, serta memanfaatkan fitur media sosial secara lebih optimal agar brand awareness dan jangkauan pasar semakin meningkat. Yang kedua, bagi pegawai, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan media sosial serta lebih kreatif dalam pembuatan konten promosi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah informan dan mengombinasikan metode kualitatif dengan kuantitatif agar hasil penelitian lebih mendalam dan komprehensif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.